Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pak Hamdan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembelajaran matematika SD, materi kecepatan. Sebelumnya, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita dan juga video-video pembelajaran dari Pak Hamdan. Teman-teman, apakah kalian tahu apa sih kecepatan itu? Apa saja rumusnya dan bagaimana cara menghitung rumusnya? Coba teman-teman lihat ini gambar apa? Ini adalah gambar mobil dan juga ada gambar sepeda motor. Kedua benda ini merupakan benda yang sering kita temukan dan kita gunakan dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari kita. Coba lihat kembali ini kedua gambar ini. Ini adalah gambar alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan di dalam mobil maupun di motor. Di sini ada angkanya, kemudian ada jarumnya dan juga satuannya, kilometer per hour. Ini nama alatnya adalah speedometer. Jadi, speedometer ini digunakan untuk mengukur kecepatan mobil dan juga motor. Oke, baik, kita ke pembahasan berikutnya. Sebelum Pak Hamdan membahas dan mengupas tuntas tentang kecepatan, mari kita ingat kembali hubungan antar satuan waktu dan juga jarak. Yang pertama adalah satuan waktu. Apa saja satuan waktunya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ada jam, menit, dan juga detik. Di bawah ini adalah bentuk perubahan atau konversi dari jam ke menit, menit ke detik, jam ke detik, maupun juga sebaliknya. Sebagai contoh, di sini ada 1 jam sama dengan 60 menit. Bagaimana kalau kita ubah dan kita balik dari menit ke jam? Maka bentuknya adalah 1 menit sama dengan 1/60 jam. Sama juga halnya dengan menit ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan kalau kita dibalik, 1 detik sama dengan 1/60 menit. Berarti kalau di sininya 100 menit atau di sininya 100 detik, maka 100 detik sama dengan 100/60 menit. Jika di sininya 1 menit, maka ataupun 2 menit, maka di sininya adalah 2 dikali 60 detik. Paham ya teman-teman semuanya? Yuk kita lanjut ke contohnya. Dalam mengubah atau mengkonversi satuan waktu, yang kita ingat adalah yang ini tadi. Contoh soalnya 2 jam sama dengan titik-titik menit. Yang kita lihat pertama kali adalah bentuk perubahan dari jam ke menit. Maka yang kita lihat adalah 1 jam sama dengan 60 menit. Jika 2 jam berarti 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Contoh yang kedua, 1,5 menit sama dengan titik-titik detik. Yang kita lihat adalah yang ini. Menit ke detik. Menit ke detik yaitu dikali 60 detik. Berarti kalau 1,5 menit, 1,5 dikali 60 detik sama dengan 90 detik. Yang ketiga, 180 menit sama dengan titik-titik jam. Yang kita pakai adalah yang ini, menit ke jam. Jika 180 menit berarti 180 dikali 1/60 jam sama dengan 3 jam. Cara cepatnya adalah ini kita coret nolnya. Nah,
18 kali 1 sama dengan 18, dibagi 6 sama dengan 3. Paham ya teman-teman? Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang satuan jarak. Masih ingat nggak? Tangga satuan panjang atau jarak, yaitu kilometer, hektometer, dekameter sampai dengan milimeter. Yang kita ketahui bahwa aturannya adalah setiap turun satu tangga maka dikali 10, dan jika naik maka dibagi 10. Contohnya 2 km sama dengan titik-titik meter. Yang kita lihat adalah meter ke kilometer ke meter. Maka kita hitung berapa tangga turunnya. Kalau turun berarti dikali 10 untuk satu tangganya. Jika 2 maka dikali 1. 1, 2, 3. 3 tangga berarti dikali 1000. Berarti 2 km sama dengan 2 dikali 1000 meter sama dengan 2000 meter. Bagaimana jika 100 meter sama dengan titik-titik desimeter? Sentimeter ke desimeter berarti ini naik. Naiknya berapa tangga? Naiknya 1 tangga. Berarti 100 per 10. 10 dibagi 1 sama dengan 10 desimeter. Oke, baik. Bagaimana dengan kecepatan? Apa sih kecepatan itu? Kecepatan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Artinya, objek itu berpindah dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi, dapat juga dikatakan bahwa kecepatan merupakan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam satuan waktu. Jadi kata kuncinya adalah jarak dengan waktu. Coba kita lihat rumus kecepatan. Rumus kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh, di mana kecepatan itu dilambangkan dengan V, jarak yang tempuh itu dilambangkan dengan S, dan juga waktu tempuh itu adalah T. Maka dapat kita buat rumusnya berarti V sama dengan S per T. Yang mana untuk jarak ini satuannya adalah bisa kilometer, bisa kilometer sampai milimeter. Sedangkan untuk satuan waktu tempuhnya itu adalah jam, menit, atau detik. Nah, jadi satuan kecepatan yaitu kilometer per jam atau kilometer per menit atau juga meter per detik. Nah, bagaimana sih paham dan cara mengubah atau mencari jarak tempuh atau waktu tempuh jika menggunakan rumus awal yaitu kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Misalkan kecepatan ini kita misalkan sama dengan 5. Kemudian jarak tempuhnya kita misalkan 10. Kemudian jarak tempuhnya kita misalkan 2. Maka cara kita mencari 10-nya adalah 10 sama dengan 5 dikali 2. Nah, 10 ini tadi apa? Jarak tempuh. Kemudian kalau 5 ini adalah kecepatan. Kemudian 2 ini adalah waktu tempuh. Jadi jarak tempuh sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, bagaimana cara kalau untuk mencari waktu tempuh atau T-nya? Bisa kita gunakan rumus yaitu 2 sama dengan, bagaimana cara kita mencari 2? 2 dapat dihasilkan dari 10 dibagi 5. 10 dibagi 5. 2 ini adalah waktu tempuh, kemudian 10 ini adalah jarak tempuhnya, kemudian bawahnya adalah kecepatan. Itu adalah rumus untuk mencari kecepatan, jarak tempuh, dan juga waktu tempuh. Nah, ini ada contoh soal. Nomor 1, Pak Andri pergi ke Tobowali menggunakan mobil dengan menempuh jarak 80 km dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatan mobil Pak Andri? Nah, di sini yang diketahui ada 2. Yang pertama itu adalah jarak,
kemudian waktu. Nah, saat kita mengerjakan soal, maka yang harus kita buat adalah diketahui, ditanya, penyelesaian, dan juga kesimpulannya. Diketahuinya adalah jarak tempuh yaitu 80 km, kemudian waktu tempuhnya atau T-nya yaitu 2 jam. Yang ditanya adalah kecepatan mobil Pak Andri atau V. Kemudian kita langsung ke penyelesaian atau cara menjawabnya. Yang kita lakukan pertama kali adalah mencari atau menggunakan rumus kecepatan. Kecepatan adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Baiklah, kalau sudah ada rumusnya tinggal kita masukin angkanya. Jarak tempuhnya adalah 80 km. Kemudian waktu tempuhnya adalah 2 jam. 80 dibagi 2 sama dengan 40 km per jam. Nah, 40 km per jam. Jadi, kecepatan mobil Pak Andri adalah 40 km per jam. Soal nomor 2. Paman Adi hendak pergi ke Pangkal Pinang mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Paman Adi berangkat pukul 6 dan tiba di Pangkal Pinang pukul 7.30. Berapa jarak yang ditempuh Paman Adi? Diketahuinya adalah kecepatan, kemudian waktu. Nah, kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian waktu tempuhnya yaitu jam 6 sampai jam 7.30. Nah, ini kita ubah. Jam 6 sampai jam 7.30 itu berapa jam ya? 1 jam 30 menit atau 1,5 jam. Nah, berarti 1 jamnya 60 menit, kemudian setengah jamnya adalah 0,5 jam atau 1,5 jam. Ditanya yaitu jarak tempuhnya. Penyelesaian, kita masih ingat dan kita ingatkan kembali jarak tempuh yaitu kecepatan dikali waktu tempuh. Nah, tinggal kita masukin angkanya. Masukin angkanya yaitu kecepatan. Kecepatan tadi berapa? 60 km per jam dikali waktu tempuhnya yaitu 1,5 jam. Oke, mohon maaf tulisannya agak jelek karena menggunakan ini. Jadi di sini sudah kita masukin, tinggal kita kalikan saja. Ini ada jam, kita coret kalau nilainya sama. Tinggal kilometer. 60 km dikali 1,5 berarti 90 km. Jadi, jarak yang ditempuh Paman Adi adalah 90 km. Soal nomor 3. Jarak rumah Ani ke sekolah adalah 1000 meter. Ani mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 2 km per jam. Jika Ani berangkat pukul 7, maka Ani tiba di sekolah pukul ... Diketahui ini ada jaraknya yaitu 1000 meter. Kemudian kecepatan rata-ratanya ada 2 km per jam. Nah, berangkat pukul 7, yang ditanya adalah tibanya atau yang kita cari dulu adalah waktu tempuhnya. Maka rumusnya adalah jarak tempuh, waktu tempuh sama dengan jarak tempuh dibagi kecepatan. Nah, yang perlu kita ingat adalah di sini satunya berbeda. Di sini meter, di sini kilometer. Berarti kita harus mengubahnya ke kilometer atau ke meter. Untuk lebih memudahkannya, kita ubah saja yang atas 1000 meter menjadi kilometer. 1000 meter ke kilometer itu naik atau turun? Ya, itu adalah naik. Kalau naik dibagi, oke, karena naiknya 3 tangga berarti dibagi 1000. 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 kilo. Baik, sudah kita temui, sudah kita dapatkan jarak tempuhnya. Jadi jarak tempuh adalah 1 km per kecepatannya adalah 2 km per jam.
Ini ada yang sama, kita coret. Tinggal jam. 1 dibagi 2. Setengah jam itu sama dengan 0,5 jam. Atau 30 menit. Kayak gini. 1/2 dikali 60 menit. Sama dengan, ini 60 bagi 2 sama dengan 30. Oke, sama ya. Jaraknya 30 menit, berarti kalau tiba pukul 7, kalau pergi pukul 7, maka tibanya pukul berapa? Ditambah 30 menit berarti 7.30. Berarti Ani tiba di sekolah pukul 7.30. Paham ya? Jadi kita ubah dulu, kalau satu yang berbeda kita ubah dulu, kalau meter ke kilometer, baru kita cari dan masukin ke dalam rumusnya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang cara mengubah satuan kecepatan. Misalnya di sini ada 72 km per jam. Mau kita ubah menjadi meter per detik. Bagaimana caranya? Caranya adalah 72 km per jam sama dengan meter per detik. Nah, oke. Langsung saja, di sini ada kilometer per jam, di sini ada meter per detik. 72 kita tuliskan di sini dulu. Kilometer ke meter itu berapa? Kilometer ke meter itu adalah turun, maka dikalikan, karena turunnya 3 tangga berarti dikalikan 1000. Kemudian per, karena di sini per, maka dibagi juga. Jam ke detik. 1 jam berapa detik? 1 jam adalah 3600 detik. Sudah dapatkan, tinggal kita kalikan 72.000 dibagi 3600. Untuk lebih memudahkan, kita coret saja. Ini ada 2 angka, ini ada 2 angka 0. Kita coret saja, ini juga kita coret. Tinggal 720 dibagi 36. Berapa? 72 bagi 36 sama dengan 2 tambah 0 sama dengan 20 meter per detik. Jadi 72 km per jam sama dengan 20 meter per detik. Oke. Paham ya sobat ya? Nah, kalau sudah paham, boleh nanti ditanyakan rumusnya atau lain sebagainya ya. Ini ada rumus, ini soal latihan yang bisa dikerjakan di rumah. Nanti bisa juga ditanyakan ke gurunya ataupun ke keluarganya ataupun orang tuanya ya. Baik, kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika tulisannya agak kurang bagus karena menggunakan pensil untuk laptop, jadi agak kesusahan. Jangan lupa di like, subscribe, dan share agar bisa terus memberikan video pembelajaran dan bisa memotivasi pembelajaran. Oke, paham dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.